Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Rohana dalam materi IPS ya, pada pembelajaran secara daring ya. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar dengan energi yang semangat 45 ya. Bentar lagi kita 17 Agustus. Semoga tetap semangat ya. Nah, gimana kondisi jaringannya? Sudah bagus enggak? Suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke, sebelum kita mulai materi biasa ya, Ibu akan menyapa kalian dengan yel-yel Ibu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 7E. Is the The best. best. Yes. IPS. Mau dong. Semangat ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, tolong Zidni Ilma dipimpin doa temannya dulu ya untuk memulai pelajaran. Silahkan. Terima kasih Bu Rohana. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada Zidni Ilma. Semoga dengan doa tadi kita dari awal sampai akhir pembelajaran kita lancar ya, jaringan tidak ada yang bermasalah. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, di grup WA kita Ibu sudah share ya link absensi. Kalian bisa mengisi absensi kalian di situ biar Ibu tahu siapa yang tidak masuk pada hari ini ya. Hadir semua ya. Nah, baiklah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ya, Ibu pengen kita bermain-main dahulu ya, biar kalian tambah semangat lagi ya dalam belajar IPS. Bisa kalian siapkan di HP kalian atau di laptop kalian ya. Tuliskan classpoint.app nanti sambil Ibu share screen. Kita akan ice breaking dulu ya. Boleh menebak gambar apa ya kira-kira yang ada di slide Ibu ya. Kita lihat dulu. Nah, kira-kira gambar apa ya ini? Nah, apa ya? Silakan boleh sambil dijawab. Apa ya kira-kira? Kucing belang-belang, singa, kelinci berbulu zebra. Penasaran nggak? Kita lihat ya. Penasaran, Bu. Binatang apakah ini? Apa ini kira-kira? Ayo dilihat, perhatikan. Badak berkulit zebra, Bu. Daniel. Iya. Hampir. Apa? Gajah. Gajah. Siapa tadi yang jawab gajah? Ya. Ya, betul ya. Nah, tebakannya. Gimana? Seru apa enggak gamenya? Seru, Bu. Ya. Ada yang bikin kalian jengkel gamenya? Ada. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita mulai aja. Nanti yang belum masuk bisa sambil pembelajaran ya. Kita mulai aja. Nah, di sini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran daring, Ibu pengen ada etika ya, etika pembelajaran daring dalam arti kesepakatan kita ketika kita melakukan kelas daring. Yang pertama, saling menghargai guru dan teman ya. Kemudian nanti ketika kita berdiskusi ya, berbicara bergantian dengan teman. Baiklah, di sini ya, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu pengen ya mereview kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang bisa membantu Ibu nggak ya? Apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Nah, Ibu kangen sama Ifka Nurul. Mana Ifka ini ya? Ya? Hadir.
Hadir, ayo. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Ifka. Yang lainnya silakan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang per hari ini ya, yaitu kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Produksi, apa lagi? Distribusi Dan konsumsi. Nah, pada hari ini kita fokus pada materi apa sih kegiatan produksi tersebut. Nah, di sini sebelum Ibu masuk, Ibu pengen memberikan persepsi kepada kalian ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari 3 gambar ini? Nah, ya, coba Muftia, gambar 1 ini gambar apa ini? gambar petani mengambil hasil pertaniannya. Ya, berarti memproduksi Padi. apa? Tadi. Ya, coba. Nah, nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Diharapkan nanti setelah mengikuti pelajaran Ibu, kalian bisa yang pertama menjelaskan pengertian produksi itu apa sih. Kemudian kalian juga bisa menganalisis 3 hal yang harus diingat seorang produsen apabila menghasilkan barang. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini Ibu akan melakukan penilaian ya. Ada 3 hal penilaian Ibu. Yang pertama itu adalah apa? Sikap. Kemudian yang kedua adalah apa? Pengetahuan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Dila? Keterampilan. Nah, baiklah. Nah, poin pembahasan pada kegiatan produksi ini ada berapa? Ada 5 ya. Nah, sebelum kita memulai membahas apa sih kegiatan, apa yang dimaksud dengan produksi, kita bisa lihat video pembelajaran ini ya. Nah, Kewajiban sehari-hari, tapi masih sedikit guys orang yang tahu proses pembuatan makanan gitu dan taunya makan doang. Nah, makanya nih, kali ini kita mau kasih lihat ke kalian beberapa proses pembuatan makanan yang jarang diketahui orang-orang. Oke ya, sekarang Ibu pengen kalian merumuskan permasalahan ya, atau tuliskan pertanyaan terkait video yang sudah Ibu tampilkan. Produksi, apakah ada sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan kegagalan dalam produksi? Ada yang bisa menjawab? Izin jawab, Bu. Ini Iya, menurut boleh. saya ya, Bu. Ya, silakan aja. Kalau misalnya terjadi kegagalan dalam produksi, apalagi kalau pakai mesin itu pasti ada. Nah, cara untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan kegagalan dalam proses produksi untuk mesin ya, yaitu rajin melakukan pengecekan pada mesin tersebut gitu, biar kalau misalnya ada yang rusak cepat diperbaiki. Alhamdulillah, bagus sekali ya pertanyaan kalian dan tujuan dari produksi ya. Dari tadi berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya sebelum masuk ke tujuan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau merubah bentuk ya nilai guna suatu barang. Dan nilai guna suatu barang. Jadi di sini ada 4 ya, nilai guna suatu barang itu ada 4. Yang pertama nilai guna bentuk, form utility. Contohnya di sini kayu itu berguna jika berubah jadi rumah. Kemudian nilai guna tempat, place utility. Jadi di sini Ibu kasih contoh, pasir itu berguna jika dibawa ke toko bangunan. Coba, gimana? Masih semangat enggak belajar sama Ibu? Silahkan gambar yang menurut kalian bisa mewakili suasana hati kalian. Nah, rata-rata dari kalian masih semangat ya. Kemudian kita lanjut ya. Sebelum kita memproduksi ya, produsen itu memproduksi barang, kita harus ingat 3 hal ya. Yang pertama what ya. Nah, kemudian how, bagaimana memilih faktor produksi. Nah, kemudian yang ketiga whom. Nah, sekarang Ibu kita masuk ke PBL ya, problem based learning. Ibu pengen kalian menganalisis ya kasus yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada permasalahannya. Pondok pesantren Al Mujahidin adalah pondok yang menerapkan boarding school di dalam proses pembelajarannya.
para santri wajib tinggal atau mondok di asrama. Santri yang mondok berjumlah kurang lebih 1.000 santri. Di sini nanti Ibu kaitkan dengan materi kita ya di kegiatan produksi. Nah, Ibu pengen ya, langkah apa sih yang harus dilakukan koperasi Thayyibah agar sebagai produsen itu, agar usaha yang dikelola itu bisa berkesinambungan. Apa tadi 3 hal yang harus dihadapi, masih ingat nggak? Apa aja? What? Whom. Nah, kemudian di sini ya, Ibu akan membagi kelompok dalam, kita akan melakukan breakout room ya di Zoom meeting. Nanti ada kelompok Fremil, kelompok Thai tea, kelompok Green tea ya. Nah, silakan ya diganti. Mau masuk yang di mana tadi? Sudah masuk ya? Tunggu, kalian masuk ke grupnya masing-masing. Ya. Wah. Tidak mengalat. Sudah langsung ya. Sudah ada kendala nggak tentang diskusinya? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Berarti sudah paham ya. Kalian berarti membahas tentang apa? What ya? Koperasi Thayyibah. Apa yang harus dilakukan ketika dia akan memproduksi barang ya? Sudah kembali ke jalan yang benar semuanya ini? Ada yang ketinggalan di ruangan, nggak bisa diambilin lagi loh ya. Baiklah, terima kasih ya, kalian sudah berdiskusi dari kelompok Fremil, Thai tea, Green tea juga ya tadi. Baiklah, untuk biar kita lebih memahami ya hasil dari diskusi kalian, masing-masing kelompok boleh menanyakan ya ke kelompok yang mempresentasikan. Kita berikan aplaus dulu ya bagi kelompok. Beri aplaus dulu buat Anissa. Nah, silakan Anissa mempresentasikan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurul Sini, perwakilan dari kelompok Fremil, akan mempresentasikan jawaban kami. Jadi kami membahas di sini berkaitan tentang how. How ialah bagaimana memilih faktor-faktor untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen karena ini menyangkut tenaga kerja, modal dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Perlu diketahui, faktor produksi di sini adalah semua hal yang digunakan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan untuk keuntungan. Bagus sekali. Kita beri aplaus buat kelompok Fremil atas presentasinya. Ya, kita kalian ya memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan, kangen Ibu sama Dila. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah identifikasi produksi. Produksi adalah upaya menghasilkan atau merubah bentuk suatu benda menjadi lebih berguna atau berfungsi sesuai tujuannya. Tujuan produksi sendiri antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Dila sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan produksi. Jadi produksi itu menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya ya. Nah, Ibu pengen ya kalian merefleksikan materi apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, coba kaitkan materi hari ini, tadi kan produksi, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Talita boleh. Materi kebutuhan produksi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Papa membuka usaha jasa usaha sewa kamar kos dan laundry yang dikelola oleh Mama sendiri. Bagus sekali, berarti Talita sudah bisa ya mengaitkan kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi, Ibu akan menggunakan quizzes ya. Nah, join myquiz.com. Langsung aja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Terima kasih ya. Sebelumnya biasa ya, Ibu selalu memberikan kata kuat, kata-kata motivasi buat kita. Ini ada kata motivasi dari siapa ini? Eyang Habibi ya, Eyang Habibi ya. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yakni iman dan takwa. Baiklah, terima kasih ya atas pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan juga sangat mengapresiasi ya, apalagi dalam pembelajaran tadi diskusi sangat interaktif sekali menurut Ibu ya. Tadi siapa? Muftia, Anissa Nurul, Nezaria juga mempresentasikannya juga dengan sangat bagus ya. Nah, kemudian di sini Ibu ingatkan lagi ya, ada tugas di rumah kalian. Bagaimana Ibu pengen kalian menganalisis kalau tadi 3 faktor dari produsen, ini kalian harus menganalisis 4 faktor produksi apa yang harus diperhatikan oleh Koperasi Thayyibah tadi ya dalam menjawab kebutuhan para santri. Kemudian minggu depan tidak lupa ya kalian membaca materi kegiatan distribusi ya sebagai pembelajaran kita minggu depan. Bagi Muftia ya, ada Muftia, tolong dipimpin doa temannya untuk menutup pembelajaran kita pada siang ini. Silakan. Terima kasih Bu Hana. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita akhiri, biasa ya, kita foto keluarga dulu ya. 1, 2, 3. Ya, nampang juga nanti masuk di YouTube ya, kucingnya Jalfa. Nah, terima kasih atas semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.